Kalau dia memang gak mau melihat kita susah, dia akan setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jangan pernah minta mantan mengasihanimu, tapi buat dia yang minta-minta untuk balik bersamamu. Ya. Nah, di antara strategi yang banyak orang lakukan untuk menyentuh hati mantannya agar mau balik bersama dia lagi adalah dengan meminta-minta. Minta dikasihani. Beberapa kemudian berpura-pura sakit, diposting di media sosial dengan harapan mantannya akan tersentuh. Mantan akan datang bawa oleh-oleh ya, bawa buah-buahan, bawa roti dan seterusnya, dan kemudian mantannya menangis, mantannya menyesali pengkhianatannya, dan mantan bilang mau balik lagi dan semuanya kemudian bahagia. Itu mungkin di sinetron ada, mungkin juga di novel-novel ada. Tetapi di dunia nyata, realita, ya, sepertinya yang demikian itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika mantan mengkhianati kita, maka itu artinya mantan tega kepada kita. Mantan yang mengkhianati tidak akan pernah tersentuh dengan segala kesusahan kita. Kalau dia memang peduli, kalau dia memang tersentuh dengan kesusahan kita, kalau dia memang gak mau melihat kita susah, maka apa yang dia lakukan, dia akan setia, dia tidak akan pernah mengkhianati kita sampai kapanpun, apapun keadaannya. Tapi, sekali mantan pernah mengkhianati, dia tidak akan pernah tersentuh dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ya, ketika misal ada yang pura-pura sakit itu ya, itu justru akan membuat mantan tambah happy. Dan yang rugi yang pura-pura sakit ya. Karena apa? Karena itu bisa jadi doanya tuh. Nanti malah jadi sakit betulan, kan repot sendiri. Mantan tidak balik, kemudian harus sakit sendirian. Nah, maka mantan yang mengkhianati, kalau melihat kita susah, dia akan tambah happy. Itu akan membuat dia tambah bahagia. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum syai'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka bergembira karenanya. Ya, dan itulah manusia. Kalau kita susah, mantan senang. Dan sebaliknya, kalau kita senang, maka mantan yang jadi susah. Maka kalau kita ingin mantan kembali, jangan pernah minta dikasihani. Karena mantan tidak akan pernah kasihan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan tersentuh dia. Dengan cara apapun kita berusaha untuk menyentuh hatinya. Satu-satunya yang akan menggerakkan dia kembali ketika dia membutuhkan kita. Kalau dia butuh, maka dia akan minta-minta untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, pertanyaannya kapan mantan akan butuh kepada kita? Nah, itu pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan. Karena toh kita adalah orang yang paling mengenal sifat dan karakter asli mantan seperti apa. Nanti akan ketemu. Kapan waktunya dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi sabar dulu.
Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kita orang yang paling mengenal mantan. Contoh sederhana dan contoh yang paling sering saya sampaikan. Mantan itu matre. Kenapa mantan mengkhianati kita? Karena orang ketiga anak orang kaya. Itu kisah paling klasik yang terjadi dalam peradaban umat manusia. Pengkhianatan karena harta. Oke. Maka kalau kita menginginkan mantan kembali, rumusnya kita harus dibutuhkan oleh mantan. Bagi orang yang matre, cinta itu tidak pernah ada. Ini sudah sering banget saya sampaikan. Ya, orang yang matre itu dia tidak pernah mencintai orangnya. Yang dia cintai cuman hartanya. Ya. Kalau orang yang bersamanya itu masih punya duit, maka dia akan berpura-pura, berakting sebaik mungkin ya, mencintai, menyayangi, dan seterusnya. Begitu duitnya habis, cinta akan selesai. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Sejenak, lupakan mantan, lupakan orang ketiga. Kalau kita tidak melupakan mereka, kita tidak bisa fokus kepada kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa fokus, kapan kita bisa bekerja? Kapan kita bisa kaya? Kalau kita mau kerja keras, rumusnya insya Allah orang bisa kaya. Ya, semua orang kaya itu karena kerja keras. Mesti pertanyaannya, tapi kan ada tuh yang dapat warisan. Iya, tapi nenek moyangnya juga ikut kerja keras tuh. Mesti ada yang memulai. Kalau tidak bapaknya yang memulai, simbahnya yang memulai. Kalau tidak poyangnya yang memulai, kerja keras. Nah ini warisan ini, kalau tidak bisa dirawat, dijaga, dan dikembangkan, habisnya juga cepat. Kenapa bisa menurunkan warisan yang banyak? Poyangnya kerja keras, mewariskan harta yang banyak. Kemudian kakeknya juga bisa mengembangkan warisan itu. Orang tuanya juga bisa mempertahankan itu, bahkan mengembangkannya. Nah, turunlah kepada si anak ini tadi. Nah, jadi selalu ada yang memulai. Memang ada orang yang memulainya langsung di tengah jalan gitu. Misalnya lari 100 meter tuh, dia sudah di 50 meter tuh. Tapi memang ada yang harus memulai segala sesuatunya dari nol, dari start. Nah, maka kita harus mulai kerja keras. Ya, selalu pertanyaannya modalnya mana kalau mau bekerja ya. Sebenarnya pengetahuan kita, skill kita, pengalaman kita, ya, ilmu saat kita masih sekolah dulu dan seterusnya, itu semuanya modal. Zaman sekarang banyak orang bisa bekerja tidak butuh modal, macam-macam. Handphone semua orang punya. Dia jadi konten kreator juga di YouTube itu yang pendapatannya ratusan juta bahkan miliaran juga banyak ya. Anak-anak muda tuh. Kontennya sederhana tuh. Malam-malam cari tempat sepi, uji nyali. Dan ternyata apa? Yang nonton banyak tuh yang seperti itu. Ya. Satu konten, satu video itu yang nonton ya, yang serem-serem begitu, itu bisa sampai 1,5 juta view. Kan luar biasa tuh, ya. Jadi dia riset tuh, dia lihat apa sih yang paling orang inginkan. Oh, yang serem-serem nih. Buat kontennya. Dan itu masih muda-muda sekali tuh. Anak-anak baru lulusan SMA usia 18-19 tahun tuh, saya lihat yang jadi konten kreator yang serem-serem tadi. Ya. Dan ternyata dalam usia semuda itu mereka sudah produktif. Nah, jadi asal orang ada kemauan, insya Allah akan ada jalan untuk merubah nasibnya. Wa alaysa lil insani
illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin keras usaha kita, semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Semakin kita kaya, semakin tertarik mantan kepada kita. Dan di situ ya, mantan akan mulai goyah. Semakin kita melampaui apa yang dimiliki orang ketiga, semakin goyah mantan. Dan pada satu titik, mantan yang akan minta-minta untuk balik bersama kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.